Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah miftah babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidunal mukhlisun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, barakah, dan bahkan Allah berikan kepada kita berbagai macam anugerah, nikmat yang begitu tinggi yang Allah berikan kepada kita berupa iman. Dan Allah salurkan kembali nilai Islam sebagai anutan dan kepercayaan kita. Allah hiasi kehidupan kita dengan adanya hidayah dan taufiknya. Dengan adanya iman, Islam, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lengkap, genap, sempurna kehidupan kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kenapa demikian? Sebab iman, Islam, hidayah dan taufik yang Allah tumpah ruahkan pada pelataran kehidupan hambanya sebagai seorang muslim dan mukmin, apa saja yang Allah perintahkan, pasti orang yang mendapatkan kenikmatan iman, Islam, hidayah dan taufik mudah untuk menjalankan perintah Allah, apapun perintahnya. Dengan adanya iman, Islam, hidayah dan taufik yang Allah berikan, apa saja yang Allah larang pada kehidupan kita, serasa tak sulit untuk kita menghindar dari perkara tersebut. Ini adalah kekuatan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, hidayah, taufik. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik ini tidak sirna, musnah dan binasa pada kehidupan kita. Tidak terhenti sampai siang ini saja nikmat empat yang tadi. Namun kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik yang Allah berikan sampai detik ini, insya Allah terus berkelanjutan, terus lestari dan langgeng. Sampai kapan kita mintakan nikmat tersebut ada pada kehidupan kita, kita mohonkan kepada Allah nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik dari Allah mudah-mudahan terus bersemayam sampai pada hari kematian kita, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, borong amal-amal soleh. Tempat kembali dan berpulang kita telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang mati tetap dalam keadaan iman, Islam, hidayah dan taufik, dan mudah-mudahan ini kita dapati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuhan Paduka yang mulia, junjungan alam, pemimpin sejati kita umat Islam dari dunia sampai akhirat. Beliau adalah Nabi yang begitu sayang kepada kita, Rasul yang terus memberikan pelajaran dan pembelajaran untuk kita selaku umatnya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kembali kita tambatkan harapan dan cita-cita serta asa tertinggi kita kepada Allah di Yaumul Jum'ah pada pekan pertama bulan suci Ramadan 1446 Hijrah ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang berkumpul di dalam masjid ini, keluarga kita yang sementara kita tinggalkan di rumah, mudah-mudahan Allah jadikan kita seluruhnya umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka umat pilihan Rasul? Umat pilihan Rasul itu adalah mereka orang-orang yang konsisten. Mereka adalah umat yang istiqamah. Dalam hal apa istiqamah dan konsisten? Terus menerus tanpa putus. Yang mereka jalankan adalah sunnah, perintah dan titah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mereka umat pilihan Nabi. Yang kelompok ini akan diberikan oleh Rasul syafaatul uzma dari tangan mulia baginda Nabi pada hari kiamat. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita, orang tua kita, anak cucu mantu pasangan kita, mudah-mudahan kita masuk pada kelompok yang dimaksud oleh Rasul. Mereka adalah umat yang tersyafaati olehku, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai langkah pertama untuk kita renungi, hari ini sudah kita memasuki hari ke-7 pada bulan suci Ramadan tahunnya 1446 Hijrah. Sekaligus ini menjadi Jum'ah pertama pada bulan Ramadan tahun ini, memberikan isyarat dan kode kepada kita bahwa 6 hari sudah bilangan Ramadan sudah kita lampaui dan kita lewatkan. Justru yang masih bersisa itulah yang masih banyak hari-hari pada bilangan Ramadan kita. Jangan cepat berbangga, jangan cepat pula untuk kita berkemas meninggalkan ini bulan suci Ramadan. Tetap semayamkan nilai semangat dan giat serta semarak kita pada bulan suci Ramadan ini. Kenapa khatib sampaikan sebagai muqaddimah tentang renungan awal kita memasuki bulan suci Ramadan ini? Lihat bagaimana tidak ada doa yang sampai saat ini masih kita juangkan. Doa ini masih juga kita kumandangkan dengan minta berkah bulan suci Ramadan. Di 2 bulan sebelum masuknya kita dalam bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, setiap kita masyarakat muslim berbondong-bondong, serempak kompak tanpa komando atas ilmu yang telah diberikan oleh para ulama dan guru-guru kita. Kita memohon kepada Allah pada 2 bulan suntuk sebelum datang Ramadan, Rajab dan Sya'ban, ada satu amalan doa yang senantiasa kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu yang senantiasa kita pinta kepada Allah. Pagi kita mohonkan dengan doa tersebut, siang harinya kita bermunajat dengan doa yang sama, petang harinya, sore harinya kita masih juangkan itu doa. Bahkan sepertiga malam bagian terakhir Allah berikan kesempatan untuk kita qiyamul lail. Bahkan kita tengadahkan kembali, kita punya kedua telapak tangan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terselipkan lagi itu doa di sepertiga malam kita. Apa yang kita minta? Berkah Rajab, berkah Sya'ban, usia kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Bayangkan 2 bulan suntuk kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar ataupun tidak, diakui ataupun tidak diakui, ternyata doa ini pamungkas, mustajabah, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita diizinkan dan dikenankan oleh Allah. Bahkan Ramadan saat ini sudah kita menapaki pada hari ke-7. Jangan lagi ditanya bagaimana Rajab dan Sya'ban kita, mudah-mudahan sesuai dengan doa kita. Allah turunkan banyak nilai kebaikan pada bilangan hari-hari kita Rajab dan Sya'ban yang lewat. Tapi Masya Allah, sebagai renungan, lagi-lagi evaluasi dan muhasabah diri kita,
Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ijabah dan pengkabulan doa kita, 2 bulan suntuk kita minta nilai kebaikan yang banyak, Rajab dan Sya'ban, sampai yang kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala usia kita sampai ke dalam bulan Ramadan. Ramadan saat ini dalam genggaman kita, bahkan 6 hari sudah kita lewatkan, hari ini masih kita perjuangkan, hari mendatang masih menjadi harapan dan cita-cita kita. Apa yang bisa kita perbuat untuk Ramadan yang betul-betul kita nantikan ini? Ini persoalannya. Jangan sampai ada di antara kita menjadi pribadi makhluk Allah, hamba Allah yang pandai meminta tapi tak piawai dalam memaksimalkan apa yang menjadi keinginan kita, yakni Ramadan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa banyak di antara kita orang-orang yang sudah gugur dalam proses perjalanan menuju Ramadan. Bukan mereka tidak membaca ini doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mereka baca, kita pun baca. Mereka mengharapkan Ramadan, kita pun masih menjadikan diri kita orang-orang yang mengharapkan Ramadan berhasil dan sukses. Tapi yang menjadi pembedanya adalah mereka saudara-saudara kita, masyarakat kita, tetangga kita, kolega kerja kita yang gugur sebelum mencicipi nikmatnya ibadah bulan Ramadan. Bahkan di hari pertama mereka dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doanya tidak dikenankan oleh Allah, namun doa kita yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi nilai kesyukuran bagi diri kita selaku hamba Allah yang Allah cap dan stempel, dijadikan oleh Allah kita barisan para tetamu Ramadan. Kita adalah para peserta Ramadan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman, yuk jangan sampai kita kasih kendor, kata anak sekarang bilang gaspol Ramadan. Masih bilangan hari-hari dan pekan pertama ini Ramadan. Jangan berikan saf-saf sepi, sunyi, senyap masjid kita. Ramaikan kembali, dongkrak lagi semarak kita untuk memenuhi masjid-masjid dan musola-musola kita. Sebab Allah sudah berikan Ramadan pada kehidupan kita. Kalaulah kita ingin urai satu persatu betapa indahnya Ramadan, betapa dahsyat dan istimewanya Ramadan diberikan oleh Allah khusus dan spesial untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah lisan kita, bungkam 1000 bahasa untuk kita mengurai keindahan dan kemuliaan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Adam diberikan Ramadan oleh Allah, nabi-nabi dan rasul Allah sebelum Nabi Muhammad diberikan pula Ramadan oleh Allah. Musa, Ismail, Ishak, Zakaria, Yahya, Isa diberikan Ramadan oleh Allah. Tapi kemuliaan Ramadan hanya dispesialkan, diistimewakan dari Allah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat Nabi, boyo ambil nilai keutamaan apa yang Allah tumpah ruahkan intan berlian, mutu manikan ratna jauhari, keindahan Ramadan yang Allah berikan untuk kita khusus umat Rasul. Maka ambillah seluruh apa yang menjadi permata Ramadan. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang sia-sia tanpa diisi dengan amaliyah-amaliyah Ramadan. Yang kita khawatirkan adalah takut saat ini kita tidak maksimalkan Ramadan. Kita banyak buang sia-sia bulan suci Ramadan ini dengan hal yang pula tidak mendapatkan kita kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu tahun 1447 Hijrah, tahun yang akan datang, masih kita meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nyatanya pada tahun 2026 Ramadan tidak dipertemukan lagi oleh Allah untuk kita. Atas dasar apa Allah tidak pertemukan kembali untuk kita Ramadan? Atas dasar kualitas kita yang masih payah dalam soal memanfaatkan dan memaksimalkan Ramadan tahun ini. Pandai meminta kita tapi tak pandai dalam memaksimalkan ibadah Ramadannya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagi kita yang merasa kurang dan kering dalam amal, cobalah kita merenung kepada Allah. Allah telah berikan kepada kita Ramadan. Untuk apa Allah kembali pertemukan kita dengan Ramadan? Cari jawabannya pada diri dan sanubari kita. Tanyakan pada hati kita yang paling dalam, paling dasar. Oh, ternyata kurang dan kering amal ini disebabkan karena kami masih menjadi hamba-hambamu yang lalai ya Allah. Kau tampilkan Ramadan untuk kami, ternyata ini menjadi momentum yang paling tepat ya Allah untuk kami tingkatkan nilai ibadah kami agar pahala kebaikan kami terus menerus drastis meningkat karena Ramadan engkau telah berikan.
bagi kami orang-orang yang masih berlumuran dosa dan kemaksiatan. Kami masih pertontonkan kemaksiatan kami di hadapan-Mu ya Allah. Oh, ternyata Ramadan Kau berikan untuk kami bumi hanguskan dosa-dosa kami dengan kalimat-kalimat thayyibah dan istighfar kami. Begitu cara kita berbijak hati dalam menghadapi Ramadan pada tahun ini, bukan dengan kita hambur-hamburkan waktu yang tidak ada nilai manfaatnya. Paling tidak khatib menyampaikan solusi yang ditawarkan oleh khatib pada pekan pertama Jum'ah awal pada bulan suci Ramadan tahun ini. Apa yang bisa kita kejar untuk akselerasi, percepatan, peningkatan nilai pahala yang banyak untuk kita pada bulan Ramadan tahun ini? Banyaklah kita baca Al-Quranul Karim. Betapa tidak satu huruf yang kita baca akan mendatangkan 10 kebaikan. Itu konsep perhitungan di luar Ramadan. Begitu hari-hari kita masuk ke dalam wilayah Ramadan, tidak lagi satu huruf yang kita baca dari ayat Al-Quranul Karim lalu kemudian Allah siapkan 10 kebaikan. Tidak, akumulasi jauh lebih tinggi, lipatan ganda jauh lebih istimewa. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai malaikat tidak mengerti berapa banyak perolehan pahala yang dibuahkan oleh anak manusia saat dia berhadapan dengan kitab sucinya. Dia baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat suci Al-Quran. Malaikat give up, menyerah, hands up, angkat tangan. Mereka tidak mengerti, para malaikat-malaikat Allah, berapa perolehan yang Allah berikan pahala yang begitu besar untuk hamba yang senantiasa memperkaya lisannya dengan bacaan Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah. Buru Al-Quran kita, cari Al-Quran kita. Pada hari ke-7 bulan suci Ramadan tahun ini, yang belum baca Al-Quran sesegera mungkin lepas dan bubar kita dari majelis Jum'ah ini. Maka cari Al-Quran kita, baca mulai dengan basmalah, selesai Fatihah, masuk Baqarah, Baqarah usai dan selesai, masuk Ali Imran, terus sampai surah An-Nas 100 yang ke-114. 30 juz banyaknya Al-Quran, 6.666 ayat. Allah memiliki keluarga, itu keterangan dari Rasul. Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Rasul yang katakan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Nabi katakan dalam periwayatan Al-Imam Hakim, apa Rasul sampaikan? Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang khusus, orang-orang terdekatnya Allah. Mereka yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keluarganya Allah. Siapa mereka? Bertanya para sahabat, qalu manhum ya Rasulullah. Siapa mereka orang-orang khusus? Beruntung sekali mereka ya Rasul, dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah. Apa jawaban Rasul? Dijawab oleh Rasul, hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Mereka keluarga Allah itu adalah orang-orang yang ahli dalam memanjakan dirinya bersama Al-Quran. Dia baca itu Al-Quran, dia pelajari itu isi kandungan Al-Quran, dia hayati itu pesan-pesan Al-Quran. Manusia kalau sudah membaca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, dia hayati isi kandungan Al-Quran, sampai dia amalkan itu Al-Quran, dan tidak sulit bagi dirinya untuk memberikan dakwah apa yang dipesankan oleh Al-Quran. Ini 5 kepatutan umat Islam terhadap Al-Quran: baca, pelajari, hayati, amalkan, lalu kemudian dakwahkan. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi kita bermesraan dengan Al-Quran dalam waktu yang cukup banyak? Bahkan 11 bulan hampir tidak terbaca bacaan Al-Quran kita. Momentum Ramadan, ajang kita cinta kepada Al-Quran habis-habisan, jangan sampai dilewatkan. Ini percepatan kebaikan yang banyak yang pertama. Yang kedua, tolong, lagi-lagi tolong, ibadah Ramadan ini bukan hanya di atas sejadah antar kita dengan Allah secara garis vertikal, tapi yang paling indah justru amal sosial kita secara hablum minan nas pada bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya? Saji saudaramu yang mampu berpuasa tapi tak mampu untuk membeli iftar dan takjil. Karyakan apa yang diberikan potensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupanmu, harta bendamu, uangmu, duitmu, sisihkan untuk mereka, orang-orang saudara-saudara yang mampu berpuasa, lagi-lagi mampu berpuasa, tapi untuk hanya sekedar beli bakwan, lontong, bihun, takjil apapun, mereka tak mampu untuk membelinya. Siaplah kita tampil menjadi pahlawan untuk mereka. Bawa makanan banyak-banyak masuk ke dalam masjid. Masjid mengatur sedemikian rapinya
bikin iftar dan takjil. Setiap mulut yang mencicipi hasil jerih payah kita, kita yang menghidangkan. Rasul yang berjanji, siapa orang yang menghidangkan saudaranya yang dalam keadaan berpuasa, maka semua perolehan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang disajikan akan diberikan pula kepada yang menghidangkan. Ini janji Rasulullah, min ghairi ayyang kusabih, tanpa harus mengurangi pahala orang yang disajikan. Mereka 100%, yang menghidangkan pun 100%. Indahnya berbagi pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai semangat kita untuk mengejar setiap apapun yang Allah janjikan pada bulan suci Ramadan ini. Rahmat kasih sayang Allah, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk pada titik yang terakhir. Allah jaminkan untuk kita terbebas, terlepas dari petaka api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran dan sayangi kepada sesama kita. Kejar nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita pada bulan suci Ramadan, dan jangan sampai lalaikan apa yang menjadi kurnia Allah, yakni berupa Ramadan. Ini yang dapat khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi amrillah wa bi huquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Warda Allahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم يا الله اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله بارك لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.